Perkenalkan saya Novi dengan NIM D104-123-1015, kelas E, Pemrosesan Bahasa Alami. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester saya mengenai perbandingan algoritma machine translation untuk pasangan bahasa Indonesia dan Teochew Pontianak, sekaligus ekstraksi kamus dwi bahasa secara otomatis. UAS ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, membangun model mesin penerjemah dari bahasa Indonesia ke Teochew. Dan kedua, menghasilkan kamus dwi bahasa Indonesia Teochew secara otomatis dari output model yang memiliki nilai precision terbaik. Pipeline yang dijalankan meliputi persiapan data di mana 5.000 pasang kata diambil dari dataset untuk tugas sebelumnya. Dan saya menambahkan 400 baris lagi, sehingga total data yang digunakan sebesar 5.400 pasang kata. Kemudian dilakukan pre-processing untuk semua skenario, pelatihan model untuk semua skenario, evaluasi dengan metrik Blue, CHRF, Precision, Recall, dan juga EVA Score. Dan di akhir ada analisis hasil serta perbandingan semua model. Kemudian akan dibangun kamus dwi bahasa dengan nilai precision terbaik. Nah, adapun eksperimen pertama menggunakan MT5 Small dari Google dengan pendekatan fine-tuning encoder-decoder dan attensi cross-attention. Hyperparameter utamanya yaitu learning rate 3E5, 10 epochs, dan juga bandwidth yaitu 5. Hasilnya kurang memuaskan, di mana Blue hanya bernilai 0,43 dan CHRF 8,02. Penyebabnya adalah vocabulary MT5 yang bersifat generik dan belum terlatih untuk pasangan Indonesia Teochew. Pada dataset sekecil ini, model kesulitan menghasilkan token target yang tepat meski sudah di fine tune. Kemudian eksperimen kedua menggunakan MBART 50 dari Meta AI yang juga dengan fine tuning encoder decoder. Learning rate dinaikkan sedikit menjadi 5E5. Ini adalah hasil terbaik di antara semua eksperimen. Belum mencapai skor sebesar 33,59, CHRF 54,77, dan F1 kamus sebesar 0,603. Keunggulannya karena MBART 50 sudah dilatih pada 50 bahasa termasuk rumpun Austrenosia, sehingga representasi bahasa Indonesia sangat kaya dan transfer learning berjalan sangat efektif. Selanjutnya, eksperimen ketiga mencoba pendekatan yang berbeda, di mana di sini saya menggunakan Qwen 2,5 sampai 1,5 billion dari Alibaba dengan LoRa fine tuning pada arsitektur decoder only atau causal language model. Hasilnya Blue score sebesar 8,22 dan F1 kamus sebesar 0,263, jauh di bawah model encoder decoder. Ini menunjukkan bahwa arsitektur decoder only memang kurang optimal untuk tugas mesin transaksi, karena dirancang untuk prediksi token berikutnya, bukan untuk sek-to-sek. Pendekatan ini lebih cocok untuk tugas generasi teks bebas. Selanjutnya eksperimen keempat menggunakan Maran MT dari Helsinki NLP dengan fine-tuning encoder-decoder dan penambahan early stopping dengan Patient 3 untuk mencegah overfitting. Nah, hasilnya sangat kompetitif, di mana Blue score sebesar 32,11, CRF sebesar 53,43, dan yang menarik, precision kamus sebesar 0,6146, sedikit lebih tinggi dari MBART 50. Ini menunjukkan model Opus MT IDN berhasil di repurpose secara efektif untuk bahasa Teochew. Kemudian eksperimen terakhir, di sini membangun arsitektur Maran MT dari nol, tanpa pretend weights, dengan konfigurasi yang lebih kecil, di mana di model 256, 3 layer encoder-decoder, dan FFN dimension 512. Early stopping terjadi pada epoch ke-29 dari target 150, dan blue score hanya mencapai 17,58 yang membuktikan arsitektur encoder-decoder sudah bekerja. Namun tanpa pre-trained weights, kemampuan representasi bahasanya sangat terbatas. Berikut ini adalah perbandingan hasil untuk kelima model yang telah dibuat. Nah, jika dirangkum dalam peringkat performa, Embark 50 berada di posisi pertama. Diikuti Maran MT Pre-Train, Maran MT Custom dari 0, Queen 2,5 LoRa, dan terakhir MT5 Small. Nah, selanjutnya kamus di bahasa dibangun dari model Maran MT Helsinki NLP, di mana dapat lihat di sini terdapat kata bahasa Indonesia, kata Teochew, dan juga frekuensi kemunculan dalam dataset yang digunakan. Nah, kalau dilihat dari nilai precision-nya, Maran MT Pre-Train unggul tipis, di mana dengan angka 0,615 berbanding 0,611 milik Embark 50. Selisihnya memang kecil, tapi untuk konteks kamus, ini penting. Kenapa? Karena kamus bukan sekedar daftar kata. Kamus adalah referensi yang dipercaya. Kalau satu entity salah, pengguna akan menghafal kata yang salah itu. Oleh karena itu, dipilih model Maran MT Pre-Train. Selanjutnya, kesimpulan. Dari seluruh eksperimen ini ada 4 kesimpulan utama. Yang pertama, Embark 50 adalah model terbaik dengan Blue score sebesar 33,59 dan CHRF sebesar 54,77. Kedua, arsitektur encoder-decoder pre-train secara konsisten mengungguli decoder only untuk tugas penerjemahan mesin. Yang ketiga, prior knowledge dari pre-training sangat krusial. Model dari nol dengan arsitektur yang sama hanya mendapat Blue score sebesar 17,58. Keempat, eksperimen kedua dan eksperimen keempat menghasilkan F1 kamus di atas 0,60, yang artinya hasil transaksi ini sudah layak dijadikan draft awal kamus dwi bahasa Indonesia Teochew Pontianak. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.